Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat daripada pengencangan otot atau latihan otot ya. Saya bacakan dari website resmi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Ini resmi dari Kementerian Kesehatan ya. Yang pertama, latihan fisik dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Otot ini seperti ibarat kendaraan, dia adalah cc ya, yang kalau semakin besar tentu yang pertama dia akan membakar banyak bahan bakar tentunya, meskipun geraknya hanya sebentar gitu ya. Tentunya dalam hal ini bahan bakar kita adalah makanan yang kita makan, sehingga ketika kita punya otot yang sedikit lebih besar, nah dia akan membakar lebih banyak makanan atau dalam hal ini kalori, sehingga tidak ditimbun dalam perut kita, dalam bokong kita, dalam lengan dan seterusnya. Yang jelas dia meningkatkan kapasitas ya. Nah, di sini dijelaskan apa perbedaan antara kekuatan ya dan bedanya dengan daya tahan otot. Nah, bentuknya di sini contohkan ada latihan beban menggunakan dumbbell ya. Dumbbell itu yang pendek. Kemudian kalau barbell itu yang panjang. Ya, kemudian ada push up, ada sit up, ada squat dan seterusnya di sini dijelaskan. Ini yang pertama ya, manfaat yang pertama. Eh yang kedua, saya akan buka, nanti saya sertakan linknya. Di sini ada yang kedua. Nah, di sini disebutkan ada latihan fisik aerobik dan anaerobik. Nah, dalam hal ini yang teman-teman tanyakan adalah yang anaerobik. Aerobik ini ya, seperti sepedahan dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas yang anaerobik. Ini yang dilakukan dengan repetisi tidak lebih dari 12 atau ya bisa 15 kali gerakan. Adapun aerobik biasanya berkeulang-ulang bahkan sampai ratusan repetisi atau pengulangan seperti bersepeda, lari dan seterusnya. Nah, kita bahas sekarang yang anaerobik. Ya, yang pertama adalah di sini ada. Nah, di sini digambarkan ya, yang anaerobik. Nah, ini yang pakai dumbbell ini gambar. Yang ini ya. Nah, yang pertama meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, yang tadinya mungkin cepat capek dan seterusnya, nah untuk supaya kita lebih bugar gitu ya. Lalu yang selanjutnya tidak mudah lelah katanya begitu. Nah, tentu saja dengan cc otot yang tadi lebih besar dari yang sebelumnya, yang tadinya kita bandingkan, misalnya ada dua mobil, ada dua kendaraan yang punya cc berbeda, ketika berjalan di jalan yang datar tentunya keduanya tidak akan mengalami perbedaan yang kentara gitu ya. Tetapi ketika si mobil ini tadi harus menyelesaikan satu masalah yang lebih berat, misalnya menanjak, ya tentu mobil dengan cc yang besar dia tidak akan kecapean bahasa kita. Sedangkan mobil yang cc-nya kecil pasti akan sangat berat dan cepat lelah, cepat bahkan mungkin bisa rusak dan seterusnya. Begitu juga dengan tubuh kita ketika massa otot kita naik bertambah ya dengan kita latih, kita melakukan satu pekerjaan yang berat ya, barangkali di kantor kita pindahan atau apa, kita harus sedikit membantu mengangkat dan seterusnya. Kalau kita tidak punya massa otot yang sedikit lebih besar, tentunya kita akan drop. Mungkin di hari selanjutnya kita akan sakit, tidak masuk kerja dan seterusnya. Berbeda ketika kita sudah terbiasa melatih otot kita, dan ketika kita harus ibarat mobil tadi harus nanjak, kita harus bantuin pindahan di kantor kita, di hari selanjutnya kita tidak akan mendapatkan masalah yang berarti karena memang otot kita sudah terbiasa dilatih. Selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan. Nah, ini lebih jelasnya saya akan jelaskan di infografik yang ketiga. Nah, di sini aktivitas fisik dan olahraga ya, masih dari webnya Kementerian Kesehatan. Aktivitas fisik dan olahraga di rumah yang rutin dengan cara yang tepat dapat meningkatkan daya tahan dan imunitas. Daya tahan atau imunitas. Nah, di sini dijelaskan ya, dan aturan-aturannya pun dijelaskan.
hindari intensitas tinggi katanya gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar seorang yang sedang push up dengan balonnya di rumah dan seterusnya. Yang kita lihat di sini adalah meningkatkan daya tahan imunitas. Ini fungsi daripada aktivitas fisik dan olahraga. Nah, terutama adalah yang anaerobik atau yang pengencangan otot rangka. Adapun yang aerobik itu adalah pengencangan otot jantung, ya. Untuk gerakan yang diulang berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali seperti mengayuh sepeda, lari dan seterusnya, itu lebih kepada otot jantung dan keduanya sangat kita butuhkan. Dan yang kita bahas saat ini adalah apa fungsi mengencangkan otot, tentunya adalah otot rangka. Selanjutnya saya masih bawakan dari website Kementerian Kesehatan. Di sini aktivitas fisik di masa pandemi COVID-19 bagi orang dengan faktor resiko PTM. Nah, PTM itu apa? PTM adalah penyakit tidak menular, ya. Penyakit tidak menular. Jadi orang yang mempunyai penyakit tidak menular seperti jantung, ya, yang artinya tidak karena infeksi kuman atau virus gitu ya. Nah, ini PTM namanya. Nah, ini dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini aturannya. Selanjutnya, yang terakhir, nah ini dijelaskan tadi ya. Mana nih? Nah, ini latihan fisik mencegah penyakit tidak menular. Ya, latihan fisik. Nah, di sini gambarkan orang yang sedang bermain dumbbell. Nah, di sini contohkan. Ya, di sini ada yang sedang push up. Fungsinya adalah mencegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini tidak disebabkan oleh kuman ya. Disebutkan bahwa PTM itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, sehingga disebut penyakit tidak menular. Terus disebabkan oleh apa kalau bukan disebabkan oleh kuman? Yaitu disebabkan oleh pola perilaku manusia itu sendiri. Misalnya dia kurang olahraga atau mungkin makanannya tidak diatur ya, lalu istirahatnya tidak diatur, lebih kepada karena pola perilaku manusianya itu sendiri. Jadi bukan karena kuman atau virus dan yang lainnya. Ini PTM itu ada contohnya mungkin stroke, kemudian diabetes dan seterusnya, yang kebanyakan gula dan seterusnya. Nah, di sini ini latihan fisik kita blok di sini bahwa latihan fisik mencegah penyakit tidak menular. Nah, teman-teman, saya kira dari penjelasan ini kita nggak perlu cari referensi lain untuk berpikir menunda pekerjaan atau aktivitas pengencangan otot atau latihan otot. Saya kira kita harus, kalau teman-teman nonton ini di waktu malam, segera tidur dan jadwalkan bagaimana caranya besok saya harus melakukan aktivitas fisik di rumah. Atau mungkin tentu menyenangkan bagi yang punya alat, yang bisa punya beli barbel, dumbbell, ya investasi. Tentu menyenangkan kalau bisa kita latihan secara mandiri menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Tapi kalau tidak bisa, teman-teman bisa lakukan mulai dari push up ya. Kalau hari ini bisa 1 kali nggak apa-apa, nah, besok ulangi lagi 1 kali lagi, besok 1 kali lagi nggak apa-apa. Sambil berusaha menaikkan kapasitas repetisinya. Yang kemarin 1, bagaimana saya bisa push up 2 kali, bagaimana push up 3 kali. Nah, kalau belum bisa nambah repetisinya, teman-teman bisa stay di repetisi yang ada 3 terus, nggak apa-apa, ulangin aja, tapi jangan kapok terus. Lama-lama kita akan bisa push up dengan jumlah mungkin puluhan kali atau ratusan dan seterusnya, karena kapasitas otot kita sudah mulai mampu untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.